Assalamualaikum teman-teman. Jadi minggu kemarin tuh keluargaku lagi ada acara pengajian haul almarhumah mbah aku ya, dengan tema bakti dan cinta anak terhadap orang tua. Kita juga hadirin ustadz untuk datang mengisi ceramahnya. Di sini kita juga kumpul-kumpul bareng, kerjasama, gotong royong, saling bercengkrama, curhat satu sama lain. Pengajian ini tuh bukan cuma doa untuk almarhumah mbah, tapi juga pengingat buat kita yang masih hidup, bahwa orang tua dulu tuh sudah menyatukan kita, dan sekarang tugas kita tuh menjaga persaudaraan ini. Semoga kita terus begini ya, saling support, saling sayang, saling ingetin kalau ada yang mulai jauh, karena keluarga yang bisa duduk bersama dalam satu majelis ilmu itu bukan cuma hubungan darah, tapi juga dikaruniai dari Allah. Bahagia itu sederhana, tapi gak semua orang punya. Dan ini Pak Ustadznya yang kita undang udah hadir. Hari itu juga sebagai pengingat tentang hidup. Sebenarnya kita semua lahir dari rahim seorang ibu kan, tumbuh dalam pelukan orang tua, menjalani proses jatuh bangun, lalu pada akhirnya satu persatu akan kembali sama Allah. Kelahiran, kehidupan, dan kematian itu bukan cerita orang lain, itu cerita kita juga nanti, cuma beda waktu aja. Melihat pengajian untuk almarhumah mbah rasanya seperti cermin. Suatu hari nanti kita juga akan didoakan kan? Pertanyaannya, apakah nanti akan ada banyak tangan yang terangkat tulus mendoakan kita seperti hari ini? Mbah emang sudah selesai dengan urusan dunianya, tapi coba kita lihat kebaikannya tuh masih hidup. Anak cucunya berkumpul, mendoakan, mengenang dengan cinta. Itu bukti bahwa hidup yang baik tidak pernah benar-benar selesai. Ia berlanjut lewat doa-doa. Hidup ini emang tentang memilih. Kita diciptakan bersama nafsu. Nafsu itu bukan musuh, karena tanpa nafsu hidup terasa hambar. Bahkan kalau manusia tidak diberi keinginan, mungkin surga pun terasa kurang bergairah. Kita butuh keinginan untuk merasakan nikmat, untuk berjuang, untuk mencintai. Tapi disitulah letak ujiannya. Dunia ini tuh seperti tempat penyaringan, bukan soal siapa yang paling kaya dan yang paling terlihat bahagia, tapi siapa yang bisa menempatkan nafsunya dengan benar. Nafsu yang tak terkendali bisa menghancurkan hidup, tapi nafsu yang diarahkan dengan iman bisa mengangkat derajat. Kita juga diberi akal, diberi hati, diberi pilihan. Tinggal bagaimana kita menggunakannya. Jangan sampai kita terbawa arus dunia sampai lupa tujuan pulang. Jangan sampai mengejar kesenangan sesaat tapi kehilangan ketenangan selamanya. Karena pada akhirnya yang berharga bukan apa yang kita kumpulkan, tapi siapa yang masih mengingat kita dalam doa. Semoga kita bisa dimampukan jadi orang baik ya. Bukan orang yang sempurna, tapi orang yang hatinya lurus. Orang yang menjaga orang tuanya semasa hidup dan tetap mengirim doa ketika mereka sudah tidak ada. Orang yang kalau pergi nanti bukan hanya meninggalkan harta, tapi meninggalkan jejak kebaikan. Karena hidup ini singkat, dan bahagia yang hakiki bukan tentang dunia yang penuh, tapi hati yang cukup dan akhir yang baik. Jadi pada intinya, dalam pengajian kali ini aku dapat makna yang sangat dalam tentang kehidupan, tentang bagaimana kita harus memperlakukan seseorang, terlebih orang tua kita ya. Bagaimana kita mau dicintai sementara kita gak mencintai mereka. Kita menuntut kasih sementara kita tidak mengasihi mereka.
Dan ketika kita masih memiliki kedua orang tua, berusaha sebaik mungkin agar kita bisa menjadi sumber, jadi alasan mereka tersenyum bahagia. Dan dari sini tuh aku belajar banget. Jadi rasa pinginnya aku itu lebih dan lebih untuk menjadi orang baik. Karena aku pengen walaupun aku mati, kebaikan aku tuh hidup selamanya gitu. Tetap dikenang. Karena emang suatu saat itu manusia akan dilupakan. Yang diingat itu cuma kelakuannya. Bagaimana kita memperlakukan mereka yang masih hidup. Kalau kita berbuat baik dan memperlakukan banyak orang, bahkan at least semua orang di dunia ini dengan baik, kalian bisa bayangin kan berapa banyak tangan terangkat untuk mendoakan kita di akhirat nanti, ya kan? Jadi tuh hari ini pelajaran penting dan berharga banget buat aku. Oh, ternyata enak ya jadi orang baik. Ternyata enak ya punya anak-anak yang berbakti. Aku pengen banget gitu. Semoga nanti ketika kita udah gak ada, kita juga jadi salah satu manusia yang beruntung memiliki orang-orang yang sekeliling kita tuh yang sayang sama kita, yang bisa mendoakan kita. Nah, sekarang kita belajar jadi orang baik aja. Minimal kita bertanggung jawab sama diri kita sendiri. Sholatnya dijaga, ucapannya dijaga, kelakuannya dijaga. Jangan cuma harta kita aja yang kita jaga. Oke? Jadi sekian untuk hari ini. Semoga besok-besok kita juga dapat pelajaran tentang kehidupan yang lebih baik ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys. Makasih udah nonton. Wahai Allah, ampuni semua kezaliman kami kepada orang tua. Ampuni semua kedurhakaan kami. Ampuni kami sering banyak mengecewakan dan melukai hati orang tua. Kami mohon golongkan kami jadi anak yang soleh, solehah, hafiz, hafizah. Jadikan sisa umur ini jadi anak yang berbakti ya Allah, yang bisa menjadi jalan kebahagiaan, kemuliaan bagi dunia akhirat orang tua. Ya Allah, ampuni ibu bapak kami. Bagaimanapun keadaannya, kami adalah anak-mu. Darah dagingnya ada di tubuh ini. Sayangi orang tua kami ya Allah. Berkahi sisa usianya. Berikan kesolehan, kebahagiaan, kemuliaan